Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang. Di video kali ini kita memasuki pertemuan yang pertama dalam kursus administrasi perkantoran. Nah, setelah kita menyalakan PC atau laptop, biasanya teman-teman akan melakukan refresh ya. Klik kanan refresh. Nah, sebenarnya itu tidak perlu dilakukan kecuali laptop atau PC tersebut habis digunakan oleh orang lain atau habis digunakan sebelumnya, bisa di refresh satu kali aja cukup. Atau teman-teman sudah kebiasaan untuk melakukan refresh setelah menyalakan, boleh sih, tapi saran saya tidak perlu dilakukan refresh terlalu banyak ya, satu kali aja cukup. Karena tujuan dari refresh itu untuk menyegarkan atau memperbarui tampilan desktop yang sedang digunakan. Jadi biasanya refresh dilakukan jika misalkan kita menambahkan icon di menu desktop. Jadi misalkan saya menambahkan menu Microsoft Word di desktop, tapi waktu saya masuk ke desktop ternyata menu iconnya belum muncul. Nah, kita bisa lakukan refresh untuk menyegarkan tampilan desktop itu tadi. Oke, next kita akan membuka aplikasi Microsoft Word-nya. Jadi yang kita pelajari untuk pertama kalinya adalah aplikasi Microsoft Office yang Word. Nah, karena di sini icon Microsoft Word-nya saya sudah ada di desktop, jadi langsung diklik kiri 2 kali. Kalau teman-teman di PC atau desktopnya belum muncul, bisa cari di kolom pencarian di sini, Microsoft. Nah, muncul ya. Ada Microsoft Word, PowerPoint, sama mana ya? Excel. Nah, saya klik 2 kali. Nah, sudah tampil ya screen layoutnya. Nah, kita kenalan dulu nih biar lebih paham tentang aplikasi Microsoft Word-nya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat banyak sekali tool-toolnya. Yang pertama ini di awal ada judul, baris judul. Jadi teman-teman bisa melihat nama dari file ini apa. Karena ini masih file baru, belum saya save, belum saya kasih nama, jadi dia membuat nama file sendiri yaitu dokumen 1. Kemudian di sini ada menu bar, menu bar ada file, ada home, insert, page layout, preference, mailing, review, and view. Ini agak oke. Nah di home ini ada apa aja sih? Ada tool font. Font ini apa kegunaannya? Font ini untuk merubah bentuk dari tulisan yang akan kita ketik. Seperti misalkan saya ketikkan nama saya ya, nama. Nah, seperti ini. Ini fontnya apa? Ini fontnya Calibri. Mau saya ganti dong, Mbak, jadi bentuk yang lain, bosan Calibri terus gitu ya. Bisa. Klik aja di menu atau tool fontnya, di panahnya diklik. Nah, keluar kan banyak pilihan bentuk dari kata-katanya itu. Ada Times New Roman, ada Arial. Kalau biasanya untuk membuat laporan rata-rata memintanya itu kalau tidak Times New Roman, Arial atau Calibri. Nah, ini saya mau buat jadi Times New Roman deh. Tapi tulisannya kecil-kecil, mau dibesarin bisa nggak sih? Bisa. Kita ke menu tool yang font size.
Nah, ada tulisannya ya, font size. Jadi teman-teman klik di panahnya juga bisa menggunakan ini ya, dari 12, 14, mau saya buat dari 20 deh. Nah, gede banget kan. Bisa ke ini tool yang grow font sama shrink font. Jadi dia buat menambahkan size atau ukuran dari hurufnya itu dimakin gedein lagi. Oke, bisa dikecilin juga, bisa lah. Nah, kayak gini ya. Terus saya maunya ini tulisannya besar-besar, Mbak. Apa dihapus aja ya? Oh, nggak perlu dihapus, ganti aja di ini toolnya change case. Jadi nggak perlu menghafal kayak sentence case ini, merubah bentuknya seperti apa, lowercase, uppercase, dan teman-teman ini gimana sih bedanya. Nah, dari bentuk katanya saja udah kelihatan ini bakal jadi apa tulisannya akan kita edit kalau menggunakan tools yang kita pilih dari change case ini. Seperti misalkan saya mau buat besar-besar kayak tadi ya, pakai uppercase tulisannya besar-besar kan ya. Nah, jadinya besar-besar. Mbak, ini besaran mau saya kecilin semua? Oke, bisa banget pakai lowercase. Nah, kecil-kecil kan. Atau mau besar di huruf kapitalnya aja bisa. Kita pakai capitalize each word. Nah, namanya besar, karismanya K-nya besar, R dan N-nya juga besar, seperti itu. Terus kemudian bisa nggak sih ini tulisannya ditebelin biar kelihatan padat gitu? Bisa banget dong. Kita ke tools yang bernama bold. Nah, ini italic jadi dimiringin tulisannya, dan underline itu diberi garis bawah, jadi garis bawah di setiap kata-katanya. Nah, dikembaliin ya. Ingat ya, bold tebel, italic miring, underline garis bawah gitu ya. Terus ini tulisannya mau saya ganti warnanya, bisa nggak sih? Kok warnanya hitam terus? Bisa dong, kita ganti di font size-nya. Saya mau buat warna hijau royo-royo. Oke, bisa banget. Nah, hijau kan, atau suka warna pink? Saya suka warna pink. Pink mana ya, pink? Kita cari di more colors ya, karena di sini nggak ada menu warna pink di more color, jadi warna yang lebih banyak. Nah, ini muncul nih, saya mau yang pink. Oke, bisa. Nah, muncul kan. Terus, Mbak, ini kok tulisannya rata-rata ke kiri, saya maunya rata-ratanya di tengah. Bisa dong, kita ke like-nya ya. Nah, like-nya ini paragraf, di paragraf bisa dibuat left, center itu tengah-tengah, right, jadi rata kiri semua, rata kanan semua, atau justify itu berarti rata kanan ya rata kiri kayak gitu. Nah, karena ini tulisannya dia cuma segini, jadi nggak bisa kelihatan sekali rata kanan atau kirinya, kecuali saya padetin ya tulisannya. Nah, kelihatan kan ya, padat banget, dan kanan kirinya dia rata, nggak ada sisa dari paragrafnya itu. Nah, seperti ini. Kemudian saya mau buat poin-poin ini, Mbak Kiki, bisa nggak? Poin-poin bisa dong. Misalkan cara membuat topeng, biasanya kan ada step-stepnya ya. Nah, kita pakai ini, di sini ada bullet and number kalau nggak salah namanya itu. Iya, bullet and numbering. Jadi di sini bentuknya bisa bentuk bulat-bulat gini atau centang, atau bisa juga dengan angka atau Romawi. Misalkan saya buat contoh, tahapan membuat topeng. Nah, ini 1, siapkan alat.
2, siapkan cetakan. Nah, ini kan bentuknya angka ya. Saya maunya nggak angka nih, saya maunya simbol aja, bisa kok dibuat simbol. Nah, ini juga bisa kan. Nah, bulat-bulat itu untuk membuat kayak poin-poin gitu. Nah, insert di sini kita untuk membuat tabel. Biasanya yang buat daftar isi, kemudian laporan-laporan keuangan, ya membuat lajur-lajur. Pokoknya intinya yang membutuhkan tabel kita carinya di insert ini. Insert itu sisipan ya. Saya mau buat daftar isi, saya tulis dulu daftar isi. Nah, saya kasih warna hitam, kita ke color font ya, hitam. Saya mau buat rata-rata tengah. Oke, seperti ini. Nah, kita butuh tabel. Ingat ya, ketika kita masuk ke screen layout, jangan langsung membuat tabel tanpa membuat tulisan terlebih dahulu atau dibuatkan space gitu ya. Nanti kalau misalkan kita buat tabel dulu, itu akan sulit untuk diedit atau diubah posisinya. Jadi saya buatkan namanya dulu, daftar isi, terus kita ke tabel. Biasanya di daftar isi ada bab 1, kemudian masuk ke subbab dan nomor halaman. Jadi saya buat ini jadi 3 deh. 3 ke kanan, 3 ke bawah. Ya, kalau mau membuat tabel, dilihat dari tabelnya ini. Berapa ke kanan, berapa ke bawah, tinggal gitu aja ya. Simple kok. Kita edit dulu. Nah, gimana ngeditnya, Mbak? Tunggu sampai kursor ini lah yang panah-panah yang jalan-jalan ini lah yang kita arahkan dengan mouse. Tunggu sampai kursornya berubah bentuk jadi panah kanan dan panah kiri, baru diklik kiri, kita tahan, kita panjat, lepas. Sama ini juga. Oh, apa nih? Gimana sih? Nah, untuk yang kanan gimana? Sama, panjat, lepas gitu ya. Nah, saya mau rapihin dulu. Bab 1, kalau nomor halaman kan nggak perlu banyak-banyak lah space-nya. Saya tutup dulu ini. Nah, seperti ini. Kok kayaknya tulisannya gede-gede ya? Berapa sih? Apa namanya? Size fontnya. Oh ternyata 20, gede banget emang. Kecilin dulu. Loh, ini ngecil kok, tabelnya nggak ikut ngecil. Kita lihat di spasinya, dia spasinya ada afternya. Oh nggak ada afternya ternyata. Coba kita cek ini ada. Oh enggak, benar putih. Biasanya kalau ada spasi yang terlalu jauh, itu tadi di menu afternya teman-teman, itu dia banyak afternya di sini, spacing before afternya. Jadi kalau before misalkan saya kasih 24 gitu, jadi sebelum tulisan yang saya maksud untuk diganti spasinya itu dia nambah seperti ini ya. Atasnya ini bisa dilihat di reviewnya ya. Before berarti sebelum teksnya kayak gini. Mau saya buat 0 aja. Kalau after dia tuh di bawah paragraf atau tulisan yang kita seleksi tadi. Nah, terus dulu. Nah, biasanya di daftar isi kita membuat bab 1 ini. Kemudian pendahuluan, baru nomor halamannya misalkan 1 seperti itu.
kemudian masuk subbab latar belakang. Nah ini kok tengah-tengah sih mbak, nggak rapi dong mbak. Bisa edit aja, klik, jadi kursor arahkan ke sebelah kiri tabel, maka dia akan menseleksi satu kolom ya, kolom itu ke kanan, row itu ke bawah gitu ya. Saya klik di luarnya, ini juga bisa lah, bisa kan, jadi satu kolom, maaf, satu kolom yang akan diseleksi. Saya edit dulu ya, saya edit semua deh. Mbak maunya linknya kita buat kiri aja biar rapi, bisa kita buat kiri ya. Ini linknya maaf kiri. Nah linknya teman-teman bisa lihat di alignment ini. Di alignment ini ada 9, 1, 2, 3, ada 3 ke bawah juga. Jadi ada 9 alignment yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan apa ya, kesukaannya masing-masing ya. Jadi kalau saya emang suka tipe tabel yang tulisannya di tengah-tengah, benar-benar di tengah-tengah, bukan di tengah atas ataupun tengah bawah. Nah teman-teman kalau misalkan lupa apa ya namanya, alignment apa ya, nggak perlu dihafalkan, cukup dilihat saja bentuk dari tool alignment ini tadi udah menggambarkan posisi paragraf itu akan jadi apa kalau kita menseleksi paragraf itu dan menggunakan tools alignment ini. Jadi kalau kiri tengah-tengah ya bakalannya kiri tengah-tengah. Misalkan saya mau tambah space-nya di paragrafnya, dia bakal mengikuti gitu, kayak ini bab 1 mengikuti kan ya, dia di tengah-tengah. Ini karena saya spasinya di sini sih jadi kesulitan, tapi nggak apa-apa. Nah kayak gini ya. Terus ya untuk edit alignmentnya atau posisi huruf di dalam tabelnya, teman-teman bisa ke layout, edit table tool khusus untuk si tabel ini, tabel apa ya, tabel ini ada di layout sini ya, ada di table tools sini, desain bentuk tabelnya mau saya buat warna hijau gitu biar keren, bisa, atau biasa aja deh netral aja, bisa juga. Nah dari sini bisa dilihat ya cara membuat sebuah tabel, yaitu di insert, kemudian tabel pilih sesuai jumlah kotak yang diperlukan, kemudian picture di sini untuk mensisipkan gambar. Jadi saya kepingin laporan ini ada gambarnya, oh bisa banget kalau masalah penyisipan ini bisa menggunakan picture atau clip art. Jadi ini clip art ini yang disediakan sama Microsoft-nya, atau bisa juga dengan shape. Shape itu adalah bentuk apa ya, shape ya bentuk. Jadi saya mau buat ini ada jajar genjang lah, ada jajar genjang, nah dibuat gini juga bisa. Nah saya hapus lagi. Di page layout ada apa aja ya, margin itu adalah batas garis tepi kertas dengan si paragrafnya. Biasanya kita pakai 3, 3, 3, 4, 4 di sini sebelah kiri biar saat menjilid tulisannya itu tidak tertutup oleh jilitannya. Jadi kita kasih spare space untuk menjilid. Ada normalnya milih 2,54, jadi semuanya 2,54. Atau teman-teman punya referensi margin sendiri, bisa kita custom margins. Di sini ada custom, jadi sesuai by request gitu intinya ya. Caranya ini diganti di blok aja, diganti 2,54, kebetulan ini udah ada, atau 333 semua juga bisa. Gutter dan gutter posisinya tidak perlu dirubah. Untuk orientationnya tergantung teman-teman maunya ini
potret, berdiri, atau tidur-tiduran aja, kayak landscape. Mengingatnya gimana? Potret. Kalau kita mau dipotret berarti kita berdiri untuk siap-siap ya. Kalau landscape, landscape, ingat-ingatnya land itu tanah. Dan foto landscape ada ya di menu HP kita, landscape. Jadi emang dia dikhususin buat memanjang gitu itu. Jadi kalau potret berdiri, kalau landscape tiduran ya. Oke, nah seperti ini. Terus size di sini bisa untuk mengubah bentuk kertas yang memang digunakan untuk laporan yang Anda buat di sini. Bisa pakai letter A4 atau yang lainnya. Tinggal kalian masuk ke more paper size ini. Jadi mau dibuat tingginya berapa, luasnya tingginya berapa, lebarnya berapa, teman-teman bisa editnya di page tabnya size ini. Kalau sudah ketemu, teman-teman bisa oke. Nanti biar tampilan atau screen layoutnya berubah jadi ukuran kertas yang teman-teman mau. Terus fungsi kolom itu apa? Kolom itu kalau teman-teman ingat koran, laporannya itu kan berkolom ya. Jadi bisa teman-teman gunakan ini, 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom kayak gitu ya. Terus untuk selebihnya ini sepertinya juga tidak terlalu diperlukan sih, karena untuk Microsoft Word itu yang paling utama adalah memahami ini dulu, home, insert, page layout ini. Kalau file itu apa? File itu untuk menu-menu seperti menyimpan, membuka dokumen, menutup dokumen, seperti itu, ngeprint ya. Sini ada print-printannya. Kemarin sudah saya jelaskan cara printnya itu seperti apa, yaitu melihat apakah printer yang akan digunakan untuk ngeprint ini sudah ready, sudah terinstall atau belum, seperti itu ya.